Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Runisa dengan NIM 21108420003. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Program Maksimalkan Pemberantasan Rentenir Agar Hilang Makan Rendang di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang, UMKM merupakan salah satu prioritas utama pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dikarenakan UMKM mampu memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, memberikan lapangan pekerjaan, dan telah menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia pada setiap tahunnya. Di tengah perkembangan UMKM yang melejit, UMKM telah menghadapi berbagai tantangan. Tantangan besar yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia pada saat ini adalah kendala modal. Tantangan ini terjadi karena kesulitan pelaku UMKM dalam memenuhi prosedur dan catatan dokumen yang dalam mengajukan pinjaman program ke instansi resmi. Sehingga banyak pelaku UMKM melakukan pinjaman modal kepada rentenir yang memiliki bunga yang lebih tinggi dibandingkan pada instansi resmi. Dengan adanya tantangan tersebut, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berusaha untuk menciptakan berbagai program yang bertujuan untuk mengatasi masalah modal pada UMKM tersebut. Salah satu contoh program yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar yaitu program maksimalkan pemberantasan rentenir agar hilang atau yang biasa disingkat makan rendang. Program Makan Rendang ini merupakan program unggulan Kabupaten Tanah Datar. Dasar hukum program ini yaitu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi bunga dan atau subsidi margin kepada pelaku usaha mikro. Program Makan Rendang ini merupakan program dari DKUKMP Kabupaten Tanah Datar berupa subsidi bunga pinjaman modal yang sumber dana pokoknya berasal dari Bank Nagari Cabang Batu Sangkar dengan pinjaman maksimal 10 juta per unit UMKM. Jangka waktu pelunasannya selama 2 tahun, bunganya itu sebesar 7%, namun disubsidi oleh APBD yaitu sebanyak 5,5%, sehingga pelaku UMKM hanya perlu membayar pinjaman pokok dan besaran bunga sebesar 1,5% saja. Fenomena empiris, yang pertama, partisipasi masyarakat pada program yang masih minim. Yang kedua, anggaran dana belum terrealisasi secara optimal. Ketiga, sosialisasi program makan rendang masih minim dan kurangnya partisipasi masyarakat pada saat sosialisasi. Yang keempat, keterbatasan SDM DKUKMP Tanah Datar. Dan yang kelima adalah pelaku UMKM banyak yang tidak memenuhi syarat program, terutama itu pada masalah BI checking. Yang selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian terdahulu, yaitu ada penelitian Della Nurgianti dan kawan-kawan pada 2023 dengan judul Evaluasi Program Purda Sayang di Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, Zahra Maharani Sofia pada tahun 2024 dengan evaluasi program Satu Nagari Satu Bank Sampah di Kabupaten Tanah Datar. Yang ketiga, penelitian Sonia Permatasari tahun 2023 yaitu evaluasi pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Palsimas di Kabupaten Bubukan Kota Padang. Yang keempat adalah penelitian Irma Febrilia dan Rahmadona Fitri Helmi tahun 2024 dengan penerapan program makan rendang sebagai strategi pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meminimalisir ketergantungan UMKM terhadap rentenir. Kajian teori, Altos, Bridgman, dan Davis menerangkan tujuan kebijakan publik adalah sebagai perangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Menurut Altos, Bridgman, dan Davis ini dalam melakukan pengukuran evaluasi terdapat 4 indikator pokok, yaitu yang pertama input, proses, output, dan outcome. Skema pemikiran yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Yang selanjutnya yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi bunga dan atau subsidi margin kepada pelaku usaha mikro. Yang selanjutnya evaluasi pelaksanaan program makan rendang di Kabupaten Tanah Datar. Yang selanjutnya teori evaluasi program oleh Altus Bridgman dan Davis yang terdiri dari input, yang terdiri dari latar belakang program, sumber daya manusia, finansial, dan 4 infrastruktur pendukung. Yang kedua, proses, yang terdiri dari prosedur dan tata laksana atau SOP, dan yang kedua, implementasi program. Yang selanjutnya ada output, yang terdiri dari kesesuaian hasil dengan tujuan, dan yang terakhir ada outcome, yang terdiri dari perubahan atau perbaikan. Definisi konsep.
Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang dikemukakan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah di dalam bidang tertentu dengan memperlihatkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Evaluasi kebijakan adalah tindakan individu, pejabat, kelompok, pemerintah, atau swasta yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, evaluasi program adalah tindakan penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan yang menilai apakah tujuan program tersebut tercapai seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan program makan rendang adalah program pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa pemberian subsidi margin kepada para pelaku UMKM di Tanah Datar yang tercipta dikarenakan maraknya pelaku UMKM yang melakukan pinjaman kepada rentenir dengan bunga yang tinggi. Yang selanjutnya ada definisi operasional, variabel input, terdiri dari indikator latar belakang program, sumber daya manusia, yang ketiga finansial, dan keempat infrastruktur pendukung. Eh, Variabel proses terdiri dari indikator prosedur dan tata laksana atau SOP, dan yang kedua itu implementasi kegiatan. Yang selanjutnya ada variabel output yang terdiri dari kesesuaian hasil dengan tujuan, yang terakhir adalah variabel outcome yang terdiri dari perubahan atau perbaikan. Yang ke selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan penelitian dan desain penelitian yang dipakai yaitu penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Yang ketiga, teknik pemilihan informan yaitu pervasive sampling. Yang keempat, peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Yang kelima, proses penelitian yang pertama melakukan observasi awal untuk menemukan fenomena, yang kedua melakukan wawancara, yang ketiga mengumpulkan data, dan yang keempat menganalisis data. Unit analisisnya yaitu DKUKMP Kabupaten Tanah Datar. Yang ketujuh, teknik analisis data. Yang pertama, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang keempat, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Yang selanjutnya, teknik keabsahan data, yaitu teknik triangulasi sumber. Ini merupakan gambaran umum Kabupaten Tanah Datar. Yang selanjutnya ini adalah struktur organisasi DKUKMP Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, terus ada bidang perdagangan, ada bidang koperasi dan usaha mikro, di bawahnya ada kelompok jabatan fungsional, dan yang terakhir ada UPTD. Hasil dan pembahasan. Yang pertama pada variabel input yaitu indikator latar belakang program. Indikator latar belakang program makan rendang telah terpenuhi karena program dibentuk berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu maraknya rentenir di Kabupaten Tanah Datar yang menetapkan bunga yang sangat tinggi, sehingga mencekik pelaku UMKM yang meminjam modal kepada rentenir tersebut. Yang kedua ada sumber daya manusia. SDM pada program ini belum memadai secara maksimal. Masih diperlukan peningkatan pada aspek jumlah personil agar bidang usaha mikro yang bertanggung jawab terhadap program tidak keteteran menjalankan program dan program UMKM lainnya, serta bisa memperluas jangkauan sosialisasi agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal. Yang indikator ketiga ada finansial, anggaran telah memadai tetapi tidak disertai dengan efektivitas penggunaan anggaran yang masih minim, karena banyaknya masyarakat yang belum bisa mengakses program ini dikarenakan terkendala pada BI checking. Dan yang keempat, indikator infrastruktur pendukung. Infrastruktur pendukung tidak memadai karena di antara DKU, KMP, dan Bank Nagari belum memiliki sistem informasi dan pengelolaan data mengenai program makan rendang. DKU, KMP, dan Bank Nagari dalam melakukan pengelolaan data masih secara manual. Yang selanjutnya variabel proses. Yang pertama, indikator prosedur dan tata laksana atau SOP. Program makan rendang telah berpedoman kepada SOP yang ditetapkan, namun dalam tata laksana sosialisasi masih menghadapi kendala seperti sosialisasi yang belum menjangkau semua kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi. Yang selanjutnya ada implementasi kegiatan. DKUKMP Kabupaten Tanah Datar telah mengimplementasikan persyaratan program yang mudah, namun implementasi program belum didukung oleh pelaku UMKM secara keseluruhan, karena masih banyak yang menggunakan jasa rentenir dikarenakan proses pencairan dana yang lebih cepat dan tidak perlu dilakukan pengecekan BI checking. Yang selanjutnya ada output, kesesuaian hasil dengan tujuan. Hasil pelaksanaan program makan rendang masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Capaian program belum mencapai 25% dan jumlah UMKM pengguna program tiap tahunnya tidak mencapai minimal ketetapan di awal, yaitu minimal 150 unit per tahun. Dan masih banyak masyarakat yang menggunakan jasa rentenir.
Yang keempat, ada outcome, perubahan atau perbaikan. Program dapat dilanjutkan karena program memberikan manfaat positif kepada pelaku UMKM yang telah menggunakan program. Namun, pelaksanaannya perlu dimonitoring dan dievaluasi lebih lanjut agar kendala-kendala program dapat teratasi. Kesimpulan, pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program makan rendang di Kabupaten Tanah Datar belum berjalan secara optimal dan belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya SDM, anggaran memadai namun pemanfaatan anggaran masih kurang, belum optimalnya infrastruktur pendukung, serta pelaksanaan program sosialisasi yang belum menjangkau seluruh sasaran. Selain itu, implementasi program juga belum efektif karena partisipasi masyarakat masih rendah dan sebagian pelaku UMKM masih memilih menggunakan jasa rentenir dikarenakan proses pencarian dana yang lebih cepat serta tidak adanya proses BI checking. Pada aspek hasil, capaian program makan rendang ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan, baik dari sisi pemanfaatan anggaran maupun jumlah UMKM yang memperoleh pembiayaan setiap tahunnya. Di samping itu, jumlah plafon pinjaman yang masih terbatas yaitu hanya sebanyak 10 juta maksimalnya juga belum mampu memenuhi kebutuhan modal sebagian pelaku UMKM yang usahanya telah bersifat menengah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek pelaksanaan, perluasan sosialisasi, peningkatan koordinasi antar pelaksana, serta penyempurnaan mekanisme pembiayaan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal. Yang selanjutnya saran, yang pertama DKUKMP Kabupaten Tanah Datar perlu menambah jumlah SDM dalam program makan rendang agar pelaksanaan program lebih optimal. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi program. Yang ketiga, DKUKMP Kabupaten Tanah Datar perlu memperluas sosialisasi program makan rendang hingga menjangkau seluruh kecamatan dan nagari. Yang keempat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu mengevaluasi kerjasama dengan lembaga penyedia modal, termasuk mempertimbangkan koperasi sebagai alternatif untuk kendala BI checking. Yang kelima, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu melakukan MONEF secara berkala guna meningkatkan pencapaian target program. Yang keenam, pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu mengkaji kembali besaran plafon pembiayaan agar lebih sesuai dengan kebutuhan pengembangan UMKM. Dan yang ketujuh adalah masyarakat pelaku UMKM diharapkan lebih memanfaatkan program makan rendang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau dibandingkan dengan jasa rentenir. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.